안녕하세요. 과학기술 한국어 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Ya, baik. Untuk kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh, yaitu mengenai somyu sanop atau industri tekstil. Gitu. Jadi, nanti kita akan membahas sedikit gitu tentang industri tekstil, namun dalam bahasa Korea. Baik, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ada 3. Yang pertama adalah somyu sanobun ya, atau kategori industri tekstil gitu. Jadi industri tekstil itu ada berapa kategori sih gitu kan. Meskipun kalau kita searching mungkin akan ada banyak, tapi di sini saya akan menjabarkan gitu satu jenis gitu kategori yang ada dalam industri tekstil. Lalu yang kedua, nanosomyu dongyongsang gitu, atau video mengenai nanosomyu atau tekstil nano gitu kan, tekstil yang berukuran nano gitu kan. Namun di sini nanti ini akan menjadi pembahasan tugas gitu. Jadi nanti silakan kalian secara mandiri menonton video tentang nanosomyu yang linknya sudah saya berikan gitu kan. Lalu difahami dan memahami beberapa kosakata gitu yang muncul dalam video tersebut. Dan yang ketiga adalah somyu sanop juyo owi atau kosakata-kosakata yang utama gitu yang biasanya ditemukan dalam industri tekstil. Jadi ada 3 bahasan ini ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kategori industri tekstil. Ini adalah bagan mengenai kategori industri tekstil yang mana dibagi berdasarkan 2 hal. Somyu di sini berarti tekstil ya, gitu kan. Nah, ada 2 gitu. Yang pertama wolyo atau dia bahannya. Jadi kalau industri tekstil itu dibagi berdasarkan bahan ada apa aja sih gitu kan. Lalu yongdo atau kegunaannya gitu kan. Jadi berdasarkan kegunaannya industri tekstil itu dibagi menjadi apa saja gitu kan. Dan di sini berdasarkan bahannya ada yang namanya chonyeon somyu. Chonyeon di sini chon gitu kan berkaitan dengan alam gitu yang mana ini berarti industri tekstil organik gitu kan yang memang bahannya berasal dari bahan alami gitu. Jadi mungkin berasal dari sutra gitu atau berasal dari katun atau dia wool dari hewan-hewan gitu. Jadi memang yang diproduksi secara alami. Namun ada juga yang dia wahak somyu atau kimiawi gitu. Jadi sintetis gitu kan. Karena untuk bahan-bahan alami bisa jadi akan sangat kurang ya gitu. Kita butuhnya banyak tetapi bahan alami yang tersedia itu tidak banyak. Maka dari itu tekstil pun membuat bahan-bahannya, bahan-bahan untuk membuat baju dan segala macamnya itu dari kimiawi gitu kan, secara sintetis. Jadi secara bahan dibagi menjadi 2 gitu, organik dan sintetis. Lalu secara kegunaan di sini ada eryuyong gitu kan. Jadi tekstil yang memang dipergunakan untuk pakaian baju gitu kan. Jadi pakaian, jilbab, rok gitu itu merupakan eryuyong atau yang memang digunakan sebagai pakaian gitu. Lalu ada sanopyong. Di sini memang digunakan untuk industri gitu. Jadi tekstil itu sendiri bahan-bahan yang sudah terus kemudian diproduksi itu digunakan lagi untuk industri gitu. Jadi memang tidak dipakai ya secara langsung oleh manusia tapi dibalikan lagi ke industri. Lalu yang ketiga ada BRU gitu atau non tekstil gitu, non pakaian gitu kan. Jadi di sini seperti karpet gitu kan, itu kan menggunakan bahan tekstil tapi tidak kita gunakan gitu di tubuh kita gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari BRU. Jadi di sini dibagi menjadi 2 berdasarkan bahan dan juga berdasarkan kegunaan. Ini yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendalami industri tekstil lebih dalam gitu, biasanya gitu kategorisasinya itu lebih rumit daripada ini gitu. Hanya saya di sini menjabarkan yang paling sederhana, yang paling tidak harus kita ketahui tentang dasar-dasar industri tekstil. Nah, selanjutnya ini ada contoh gitu kan dari pembagian chonyeon somyu atau tekstil organik gitu, tekstil alami. Yang mana bahannya apa saja gitu kan. Terus penamaannya ya gitu, penamaan tekstilnya itu tekstil apa.
ciri khasnya seperti apa gitu kan. Lalu ini nama Tumuk ini dia nama industrinya gitu kan. Jadi nama barangnya. Jadi kan biasanya bahan-bahan dalam dunia industri itu ada judul itemnya ya gitu kan. Nah, ini judul itemnya. Lalu yang terakhir ada kegunaan. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya misalkan Myeon. Myeon Mokhwa ini dia berasal dari kapas gitu kan. Jadi yang mana kapas ini nanti diolah menjadi katun. Seperti itu gitu kan, atau di sini ada tumbuhan-tumbuhan lain seperti rami gitu kan, yang mana merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk industri tekstil juga gitu kan. Dan di sini ini merupakan Shingmul Somyu atau industri tekstil tumbuhan dari tanaman gitu. Jadi memang bahan-bahannya diambil dari tanaman gitu kan. Nah, biasanya kalau di sini ya gitu kan macam-macam ya, ada beberapa karakteristiknya gitu kan. Jadi melindungi dari rembesan gitu kan. Terus itu dia masih tetap kuat gitu meskipun basah di air. Tetapi di sini ada misalkan tansong bujuk gitu, atau jadi kurang elastis gitu. Jadi kalau kita pakai baju katun kan biasanya tidak elastis ya gitu kan. Nah, terus misalkan dia sane yakam. Di sini san bukan berarti gunung ya, tapi asam gitu. Jadi mungkin kalau baju-baju tersebut kita sering terpapar bahan-bahan asam gitu kan, nanti kualitasnya akan semakin buruk gitu. Dan sini ada dua, Myeon dengan Ma. Kan yang mana kegunaannya ternyata berbeda gitu kan. Biasanya untuk kalau kapas ini gitu untuk pakaian dalam, untuk t-shirt, untuk payama gitu. Selebihnya yang ini rami ini gitu kan, itu biasanya digunakan untuk yangbok jas ya, jas musim panas gitu kan, atau atau misalkan sapu tangan gitu. Jadi kegunaannya ternyata berbeda gitu kan. Nah, lalu ada lagi Dongmul Somyu atau tekstil yang berasal dari bahannya itu berasal dari hewani gitu. Di sini kita lihat ada ulat ya, ulat sutra gitu kan. Ada yang dia kalau dari kambing kan dari domba berarti wool ya, wool gitu kan. Ada yang berasal dari anggora gitu kan, kelinci anggora wool dari kelinci anggora gitu kan. Nah, jadi di sini macam-macam gitu kan, ternyata berbeda gitu. Jadi misalkan dia bisa melindungi dari warnanya itu bisa terlindungi dengan baik gitu kan. Terus itu elastis gitu kan, jadi tidak mudah robek gitu kan, lebih elastis gitu kan, dan memiliki hapsusong atau kadar penyerapan yang dia cukup tinggi gitu kan. Jadi memang ternyata dari hewan maupun dari tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan yang dari sutra itu dia bisa untuk necktie, untuk dasi, bisa untuk yangbok gitu kan, untuk jas, bisa untuk sapu tangan gitu. Sedangkan untuk yang wool ini bisa misalkan untuk coat ya gitu, jas gitu kan. Terus untuk sweater tentu saja, cardigan, karpet gitu. Karpet kan bisa ada ya, karpet wall gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi kegunaan ini menyesuaikan dengan karakteristik dari bahannya. Lalu di sini ada guangmul. Guangmul ini mineral gitu kan. Jadi memang mineral alam yang bisa digunakan sebagai bahan tekstil gitu kan. Contohnya di sini ada songmyeon. Ini dia asbes gitu kan. Jadi asbes yang dia bisa diolah menjadi bahan tekstil seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang dia kimiawi gitu kan. Kimiawi ini ada yang dia jeseng somyu gitu, atau yang memang dia digunakan kembali gitu kan, recycle, reuse gitu kan. Ada yang banap song somyu. Ban di sini semi ya, setengah gitu kan. Semi sintesis gitu kan. Jadi mungkin masih ada campuran dari bahan mineral dan juga bahan buatan gitu. Dan di sini kalau saya lihat sih ada rayon, ada kupra, ada riosel gitu kan. Ada beberapa bahan-bahan yang mungkin kadang kita sering dengar ya ketika beli baju gitu kan. Bahan rayon itu kayak saya sering dengar gitu kan. Bahan rayon meskipun nggak tahu itu apa gitu kan. Oh, ada ini terbuat dari bahan rayon gitu. Ternyata itu merupakan bahan kimiawi gitu. Jadi bukan bahan alami.
biasanya sering digunakan untuk blus, untuk lingerie gitu kan. Terus ini yang polinogic, polino gitu ya. Jadi asam polino ini dia digunakan untuk baju wanita gitu kan, untuk apa namanya, handuk dan lain-lainnya gitu. Jadi biasanya gitu kita lihat di sini yang jeseng somyu sering digunakan untuk yosong. Jadi sering digunakan untuk pakaian wanita gitu. Nah, sedangkan banap songsomyu gitu kan, atau yang semi sintetis tadi gitu, ada acetate gitu kan. Di sini juga biasa digunakan untuk perempuan, ada promix yang biasa digunakan untuk pakaian perempuan juga. Jadi memang kebanyakan ya mungkin gitu kan, bahan-bahan baju yang kita pakai itu berasal dari bahan sintesis ternyata gitu kan, tidak dari bahan yang alami. Mungkin ini karena bahan sintesis itu jelas lebih murah gitu kan, bahan kimiawi lebih murah daripada bahan alami gitu kan. Karena misalkan untuk kapas alami saja kan jelas membutuhkan waktu yang lama ya untuk menanam kapasnya gitu kan. Atau misalkan ketika yang dia hewan gitu kan, domba bahkan mungkin domba yang dari Kashmir itu yang dia paling mahal gitu kan, itu sangat tidak bisa diproduksi secara massal dalam waktu singkat gitu. Jadi harganya cukup mahal. Jadi wajar kalau misalkan yang di pasaran itu pakaiannya biasanya berasal dari bahan sintesis. Nah, selanjutnya ini saya ada memaparkan sedikit tentang video nano somyu atau tekstil nano gitu, yang mana ini digunakannya sebenarnya untuk apa ya, industri tekstil masa depan gitu kan. Jadi misalkan menciptakan pakaian yang tahan peluru kan juga sebenarnya sekarang sudah ya gitu kan, atau yang dia misalkan bisa memproduksi energi dari pergerakan badan kita gitu kan. Jadi industri tekstil ini sendiri gitu bisa memiliki apa namanya, inovasi ke depannya gitu kan, menjadi istilahnya baju masa depan gitu. Jadi bukan hanya sekedar teknologi handphone, komputer gitu, ternyata dalam industri tekstil sendiri pun gitu kan, teknologi terbaru itu selalu digunakan gitu. Nah, untuk video ini silakan kalian tonton gitu kan dengan link yang sudah saya sediakan gitu. Ini videonya tidak panjang gitu, jadi saya harap kalian bisa menontonnya sampai akhir, lalu bisa membuat rangkumannya. Jadi video ini seperti apa sih sebenarnya, menceritakan tentang apa gitu kan. Dan kalian nanti mencatat beberapa kosakata yang kalian tangkap gitu dari video ini. Gitu. Jika misalkan memang tidak tahu kosakata tersebut gitu, silakan cari di kamus gitu. Jadi bagian ini silakan untuk pembelajaran pribadi. Baik, ini baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kosakata penting gitu terkait industri tekstil gitu. Nanti di sini saya tidak akan bahas satu persatu ini artinya ini artinya ini gitu, tapi kita akan bahas secara garis besar seperti itu. Oke, baik. Jadi istilah penting yang ada dalam industri tekstil gitu kan. Di sini ada, saya membaginya jadi 4 kategori gitu. Yang pertama ilban yongo atau istilah umum gitu yang terkait industri tekstil. Lalu soje byolbulyu, kategori tergantung dari bahan ya gitu kan. Tadi kita sudah bahas sedikit katun, wool gitu atau bahan sintetis gitu kan. Nah, lalu ada opchonge songkyok atau sifat dari industrinya. Gitu. Jadi, industri tekstil itu sangat beragam gitu, dan di sini ada beberapa kosakata terkait apa namanya, sifat dari industrinya. Gitu. Lalu ada wolyo. Wolyo ini sebenarnya mirip ya dengan ini gitu kan. Dengan sojebyol gitu kan. Jadi terkait bahannya gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita coba lihat dulu tentang ilban yongo gitu kan. Jadi misalkan somyujil. Nah, jadi kualitas dari tekstilnya seperti apa gitu. Apakah dia baik, sedang, buruk gitu kan. Nah, atau misalkan di sini ken, ikatan gitu kan, ikatan gitu. Jadi mungkin kayak baju ada kan beberapa ya yang memiliki tali untuk diikat gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa kosakata gitu kan terkait industri tekstil gitu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang dia merupakan bahasa Korea asli ya, seperti ken, mang, lope ini dia dari bahasa Inggris ya.
Jadi semacam tali tali tambang gitu. Jadi itu juga bahkan termasuk ke dalam industri tekstil. Lalu kita beralih yang kedua, jadi kategori berdasarkan bahannya gitu kan. Tadi ada chonyeon somyu kita sudah bahas. Injo somyu ini mirip dengan sebenarnya hwahak somyu gitu kan. Injo ini buatan. Jadi bahannya tidak alami gitu, tidak dari tumbuhan ataupun dari hewan atau dari mineral gitu kan, mineral alam, tetapi dibuat gitu kan dengan proses kimiawi seperti itu. Lalu ada shingmulsong, ada dongmulsong gitu. Ini berkaitan dengan sifat karakteristik dari shingmul tanaman atau dongmul hewan gitu. Jadi karena tadi ya dibagi dua, karakteristiknya berbeda gitu kan. Jadi bisa jadi ketika misalkan kita memiliki alergi terhadap suatu barang tertentu, suatu bahan tertentu, kita bisa lihat dari sini. Apakah dia shingmul ataupun dongmul, seperti itu. Atau guangmul, mineral. Kan bisa jadi ada orang yang dia alergi logam, gitu kan. Nah, maka dia harus ketika memilih pakaian pun gitu harus disesuaikan yang mana tidak ada campuran mineralnya, gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke 업종의 성격 atau sifat dari industrinya. Di sini ada misalkan bangjok. Jadi yang berkaitan dengan pemintalan, gitu kan. Jadi seperti kapas gitu itu ketika dikumpulkan itu kan masih berbentuk kapas ya, tidak bisa kita gunakan gitu, tapi itu dipintal terlebih dahulu gitu. Atau cikco. Cikjo ini ditenun gitu kan, jadi sudah mulai berbentuk benang gitu kan, benangnya itu lalu ditenun menjadi kain gitu kan. Atau gagungop di sini, jadi pengolahan tekstil, jadi yang tadi sudah berbentuk kain ya gitu kan, atau dia masih berbentuk benang pun gitu diolah di industri pengolahan tekstil gitu, sehingga menjadi kain-kain yang mungkin banyak dijual di pasaran gitu kan, atau bahkan juga sudah menjadi pakaian gitu yang bisa langsung kita gunakan gitu. Meskipun untuk pakaian langsung di sini ada ini ya, ibok jejob gitu. Jadi yang memang membuat ibok atau pakaian gitu. Jadi tidak lagi dia memulai dari awal, tidak dari proses pemintalan, tapi ya sudah dari kain gitu, sudah ada motifnya, tinggal dibuat menjadi pakaian yang dibuat sesuai dengan desain yang ditentukan. Atau misalkan hwahak somyu. Jadi yang dia memproduksi tekstil kimiawi gitu kan. Jadi mereka ini memproduksi bahannya karena untuk tekstil kimiawi ini tidak bisa kita dapatkan di alam, harus dibuat di suatu tempat gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan industri yang memproduksi bahan kimiawi, bahan tekstil kimiawi tersebut. Nah, kalau di sini ada yang misalkan dia wonmyeon. Dia berarti katun gitu, kapas asli, kapas mentah ya, kapas mentah gitu. Wonmu berarti dia wol mentah gitu. Atau di sini ada beberapa istilah ya gitu, caprolactam, PTA gitu kan. Nah, ini istilah-istilah yang memang berkaitan dengan bahan-bahan dari tekstil gitu kan. Jadi kita lihat di sini sebenarnya cukup beragam ya untuk tekstil ini. Jadi ternyata tidak semuanya hanca. Jadi kalau misalkan kita industri seluler, industri berat gitu, mungkin akan ada sangat banyak istilah hancanya gitu. Untuk industri tekstil ini itu juga hancanya tetap dominan gitu. Namun kita lihat tadi ada ken, ada mang gitu kan. Ada shil yang mana mereka merupakan bahasa Korea asli gitu kan. Atau ada bahasa Inggris karena kan memang ada bahan-bahan kimiawi yang itu tidak semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Korea gitu, sehingga tetap digunakan ini istilah Inggrisnya atau tadi lope ini ya, tidak dicari istilah Koreanya tapi tetap menggunakan istilah bahasa Inggris gitu. Jadi kita lihat di sini ketika misalkan kita ingin mendalami industri tekstil, maka ya spektrum kosakatanya juga harus luas, ternyata tidak hanya bahasa Korea asli, tetapi hancanya juga harus dapat gitu kan. Sebenarnya bisa dikategorikan seperti ini ya. Jadi ketika kita menghafal kosakata itu ada kategorinya, tidak hanya menghafal kata tapi oh ini termasuk dalam kategori ini, sehingga memudahkan penghafalan seperti itu.
Baik, tadi kita sudah membahas ya tentang industri tekstil gitu, yang mana mulai dari kategorinya gitu, lalu beberapa karakteristik dari bahan-bahan tekstil gitu kan. Setelah itu juga kita membahas beberapa kosakata terkait industri tekstil. Sebenarnya ini hanya awalan, hanya yang sangat dasar, karena kalau misalkan kita terjun langsung ke dalam industri tekstil, kita akan tahu sangat banyak istilah yang mungkin sangat detail. Bahkan mungkin di industri sepatu saja gitu, itu akan pembahasan istilahnya itu ada sangat banyak, dan itu berbeda dengan industri pakaian sebagai contoh ya gitu kan. Jadi memang paling tidak di sini kita sudah membahas yang dasarnya, dan ketika kalian nanti terjun ke dunia kerja, tetap harus mendalami sesuai dengan bidang yang diikuti, yang ditekuni. Gitu. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak. 자, 그럼 오늘 강의는 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.